Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program News from the Future bersama saya Rara Siahaan, di mana kita berjumpa kembali dalam Revival Fire City YouTube channel. Oleh karena itu Bapak Ibu, di hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu siapkan iman Bapak Ibu, siapkan tubuh jiwa roh Bapak Ibu, sehingga kita dapat menerima dan setiap kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman, dan iman kita akan terus dibangkitkan karena kita berjumpa dengan masa depan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas mengenai preparing the way for the restoration. Atau dengan kata lain, kita sedang mempersiapkan jalan untuk pemulihan segala sesuatu. Karena ini waktunya ada restoration sound from the desert. Ini waktunya ada suara pemulihan dari padang gurun. Bapak Ibu, kalau kita membuka firman Tuhan, negara kita Indonesia sesungguhnya tercatat dengan jelas dalam firman Tuhan. Dan saya percaya Indonesia ada dalam hati Tuhan. Indonesia ada dalam pikiran Tuhan. Sehingga Bapak Ibu kita dapat baca bersama-sama di Yesaya 42 ayat 10-13. Itu adalah nubuatan yang berbicara mengenai bangsa Indonesia. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak penduduk dari bukit batu. Baiklah berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Haleluya. Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan tersebut, itu semua berbicara mengenai geografis daripada bangsa Indonesia. Kita melihat berbicara tentang laut bergemuruh, mengenai pulau-pulau, mengenai kota-kota dan desa-desa yang didiami oleh Kedar. Bukankah itu semualah geografis daripada bangsa Indonesia? Oleh karena itu kita sangat percaya bahwa Indonesia ada dalam rencana Tuhan, Indonesia ada dalam hatinya Tuhan. Kita sangat percaya Bapak Ibu, dan kita harus bangkitkan iman kita bahwa Tuhan sangat mengasihi Indonesia. Dan Tuhan memiliki rencana yang sangat besar untuk bangsa Indonesia. Ada pesan transformasi yang luar biasa dari Indonesia menuju bangsa-bangsa. Tetapi sebelum itu terjadi, kita harus tahu Bapak Ibu, sebelum restorasi itu terjadi, sebelum pemulihan besar-besaran terjadi, kita tahu bahwa Tuhan sedang mau membangkitkan sebuah generasi. Ketika generasi sudah dibangkitkan, maka restorasi itu akan terjadi dan kita akan lihat pemulihan yang sangat dahsyat terjadi atas Indonesia dan menuju ke bangsa-bangsa. Kalau kita cermati dalam Alkitab, Tuhan sangat senang untuk membangkitkan generasi-generasi. Ketika Tuhan berbuat sesuatu kepada suatu bangsa, Tuhan pasti membangkitkan sebuah generasi. Kita lihat yang pertama, untuk membebaskan bangsa Israel daripada Mesir, saat itu Tuhan membangkitkan Musa. Artinya Tuhan membangkitkan generasi. Ketika generasi itu bangkit, maka bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka dibebaskan. Dan selanjutnya kita melihat ketika Tuhan mau membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan membangkitkan dan memilih seseorang bernama Yosua. Ketika generasi Yosua bangkit, maka bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjiannya. Dan selanjutnya kita juga lihat ketika orang Israel mau dikembalikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mau mengembalikan orang Israel daripada pembuangan, Tuhan membangkitkan generasi Ezra. Lihat Bapak Ibu, ketika Tuhan mau melakukan suatu hal yang dahsyat, yang besar terhadap suatu bangsa, ketika Tuhan mau melakukan suatu hal yang dahsyat kepada bangsa Israel, terlebih dahulu Tuhan akan membangkitkan sebuah generasi yang akan membawa pemulihan dan revival atas bangsa tersebut. Oleh karena itu pertanyaannya saat ini untuk setiap kita, generasi apa yang dibutuhkan untuk Indonesia? Generasi seperti apa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia? Jika kita lihat bahwa setiap rencana Tuhan selalu melibatkan umat pilihan Tuhan, maka kita harus bertanya kepada Tuhan dan kita harus berdoa bahwa generasi apa dan kumpulan orang seperti apa yang harus dibangkitkan bagi Indonesia. Indonesia kita tahu dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini, dan Indonesia termasuk satu negara yang tegar tengkuk. Di Indonesia walaupun dengan begitu banyak nubuatan, banyak hal yang kita harus berdoa untuk Indonesia. Banyak hal yang harus kita gumuli mengenai bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita percaya bahwa generasi yang akan Tuhan bangkitkan adalah suara yang berseru-seru, yaitu persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita, dalam Yesaya 40 ayat 3.
Kita percaya ini masa-masa yang sulit buat setiap kita. Indonesia seperti dalam masa di padang gurun. Tapi justru di keadaan seperti itu, Tuhan sedang membangkitkan generasi. Tuhan sedang membangkitkan suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi kedatangan kemuliaan Tuhan. Dan luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu kita tahu dari nubuatan yang tadi kita sudah baca di Yesaya, dan ketika kita melihat keadaan Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia perlu seseorang generasi, perlu kumpulan generasi, yaitu suara yang berseru-seru di padang gurun. Ketika generasi itu berseru, maka bangkitlah itu yang namanya generasi Yohanes Pembaptis. Karena kita dapat baca Bapak Ibu di Lukas 3 ayat 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Kita lihat di nubuatan sebelumnya bahwa Indonesia itu adalah kota, adalah negara dan kota-kotanya yang dipilih oleh Tuhan. Indonesia adalah negara yang dipilih dan Tuhan sedang bangkitkan generasi yang bersuara di padang gurun di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri generasi Yohanes Pembaptis? Bagaimana kita bisa menjadi generasi Yohanes Pembaptis tersebut? Yang pertama Bapak Ibu, ketika Tuhan mau bangkitkan generasi Yohanes Pembaptis, kita harus tahu bahwa generasi ini dilahirkan karena keinginan Tuhan dan bukan keinginan daging. Kita akan buka bersama-sama Lukas 1 ayat 13, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Bapak Ibu, generasi Yohanes Pembaptis bukan lahir dari daging, tapi lahir dari keinginan Tuhan. Bahkan Yohanes Pembaptis dilahirkan dari kemustahilan. Karena saat itu Elisabet, ibu daripada Yohanes Pembaptis, tidak bisa mempunyai anak. Tetapi karena doa dan karena iman mereka, akhirnya lahir oleh karena rencana Tuhan Yohanes Pembaptis. Artinya Tuhan mau katakan bahwa di musim-musim ini Tuhan lagi bangkitkan generasi Yohanes Pembaptis, yaitu generasi-generasi yang bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi dunia, tidak ada harapan lagi. Tapi Tuhan berkata, aku bisa membukakan setiap rahim yang mandul dan akan melahirkan generasi Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan katakan, biar kehendak Tuhan yang jadi, rencana Tuhan yang jadi. Tidak ada yang bisa menghentikan kelahiran daripada generasi yang diinginkan daripada rencana Tuhan. Yohanes Pembaptis bukan lahir karena keinginan manusia, tapi keinginan Tuhan. Dan kita berdoa generasi Yohanes Pembaptis itu lahir di Indonesia. Generasi-generasi yang lahir karena keinginan Tuhan. Walaupun apapun kemustahilan, mereka tidak tertahankan. Karena mereka, kita semua adalah generasi yang berasal dari keinginan hati Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ciri dari generasi Yohanes Pembaptis adalah berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Kita buka yang tadi kembali Bapak Ibu, Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Haleluya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ini waktunya Tuhan sedang bangkitkan generasi kenabian. Ada amin? Elia adalah seorang nabi supranatural yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Oleh karena itu ketika generasi Yohanes Pembaptis dibangkitkan ke Indonesia, itu adalah generasi supranatural, generasi kenabian yang mereka mendobrak setiap kelaziman, mereka mendobrak pintu-pintu agamawi, tapi mereka memiliki kuasa Elia. Dan ketika kita berbicara mengenai kuasa Elia, Elia adalah salah satu nabi yang bergerak dalam fathering movement. Dan Tuhan lagi mau katakan ketika generasi Yohanes Pembaptis dibangkitkan, artinya banyak hati bapa berbalik kepada anak dan hati anak berbalik kepada bapanya. Ada amin? Ini waktunya ada restorasi. Restorasi daripada hubungan bapa dan anak. Ini waktunya generasi Yohanes Pembaptis itu bangkit di Indonesia. Sehingga ada pemulihan demi pemulihan di gereja Tuhan. Pemulihan demi pemulihan di keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan yang menarik juga yang kita harus pelajari mengenai generasi Yohanes Pembaptis yang memiliki kuasa Elia adalah Elia salah satu nabi yang tercatat di Alkitab di mana dia membunuh ratusan daripada nabi Baal. Artinya Bapak Ibu, generasi Yohanes Pembaptis dengan kuasa Elia, mereka adalah orang-orang dengan kuasa dan otoritas kerajaan surga, dan mereka akan bangkit dan melawan setiap kuasa kegelapan yang sedang mencengkeram bangsa ini. Generasi Yohanes Pembaptis adalah orang-orang dengan kuasa daripada Elia. Mereka akan bangkit dan berdiri untuk kebenaran, dan mereka akan menghancurkan setiap kuasa kegelapan yang sedang menyerang bangsa ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita iman dan kita percaya bahwa Bapak Ibu dan kita semua, kita adalah generasi Yohanes Pembaptis, dan kita akan berdiri dengan kuasa otoritas kerajaan surga, dan kita akan mengalahkan nabi-nabi Baal di hidup kita, nabi-nabi Baal di kota kita, di keluarga, di gereja, bahkan di bangsa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, ciri selanjutnya yang ketiga mengenai generasi Yohanes Pembaptis adalah hidup dalam ketaatan bukan kenikmatan. Kita buka di Lukas 3 ayat 2. Kita akan buka bersama-sama Lukas 3 ayat 2. Pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Selanjutnya Bapak Ibu kita baca juga di Matius 3 ayat 4. Bapak bisa baca bersama-sama. Di Matius 3 ayat 4, di situ tertulis mengenai Yohanes Pembaptis. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Artinya generasi Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang mau hidup dalam ketaatannya. Mereka bukan hidup dalam kenikmatannya. Mereka tidak berada di zona nyaman mereka, tapi mereka keluar dari zona tidak nyaman, dan mereka hidup taat apa yang Tuhan perintahkan kepada hidup mereka. Mungkin Bapak Ibu dan saya dan kita semua banyak pilihan dalam hidup kita. Mungkin kita bisa saja melakukan apa yang daging kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi zona nyaman kita. Tapi Tuhan bilang ketika generasi Yohanes Pembaptis itu bangkit, ketika kita menjadi generasi Yohanes Pembaptis, kita hidup berdasarkan ketaatan. Kita bukan hidup berdasarkan kenikmatan duniawi, kita tidak hidup berdasarkan daging kita, tapi kita taat seperti apa yang Tuhan mau. Walaupun saat itu Yohanes Pembaptis dia berada di padang gurun, sama seperti kita. Mungkin kondisimu saat ini tidak enak, mungkin kondisimu seperti dalam padang gurun, tapi percaya Tuhan memilih engkau dan saya untuk membawa suara kelepasan, untuk kita membawa suara yang berseru-seru di padang gurun. Karena dalam tempat yang tidak nyaman, dalam padang gurun kita, dalam ketaatan kita, di situ kuasa Tuhan akan semakin nyata. Di situ Tuhan akan membangkitkan generasi Yohanes Pembaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selanjutnya yang terakhir, ciri-ciri daripada generasi Yohanes Pembaptis adalah menjadi karpet merah untuk Tuhan. Kita buka di Matius 14 Bapak Ibu bersama-sama. Matius 14 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Artinya ciri yang terakhir daripada generasi Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang menjadi karpet merah untuk kedatangan Tuhan. Orang-orang yang menjadi karpet merah menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara mengenai karpet merah itu tergelar. Mereka posisinya di bawah, mereka rela berkorban. Mereka akhirnya menjadi suatu kedatangan daripada Tuhan, untuk menyambut kedatangan daripada Tuhan. Oh, karpet merah berbicara orang-orang yang rela berkorban. Karpet merah berbicara orang-orang yang mau habis-habisan buat Tuhan. Dia tidak mentingin lagi bagaimana hidup dia. Dia gak pentingkan lagi harga diri dia. Yang dia mau lawatan. Yang dia mau Tuhan Yesus hadir. Yang dia mau mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dia tidak mau kompromi. Dia mau berdiri atas kebenaran. Biar saat ini gereja Tuhan bangkit dan menjadi karpet merah buat kedatangan raja di atas segala raja. Ini waktunya gereja Tuhan berani bersuara. Ini waktunya gereja Tuhan berani stand in the right place. Ini waktunya gereja Tuhan berdiri dan menyatakan kebenaran Tuhan dan no compromise. Tidak ada kompromi. Walaupun harga yang dibayar itu adalah menjadi suatu harga yang mahal.
Tapi biarlah hidup kita menjadi karpet merah buat kedatangan Raja di atas segala raja. Biar setiap kita gereja Tuhan, umat Tuhan, kita terus bersuara dan jangan takut, jangan gentar. Nyatakan kebenaran Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi karpet merah bagi kedatangan Raja di atas segala raja. Apakah Bapak Ibu siap untuk menjadi generasi Yohanes Pembaptis? Karena ketika generasi itu sudah dibangkitkan, kita akan lihat ada pemulihan dahsyat terjadi atas bangsa kita Indonesia. Ketika generasi Yohanes Pembaptis itu bangkit, kita akan lihat Raja di atas segala raja akan datang. Karena kita adalah generasi yang menyambut kedatangan daripada Raja di atas segala raja. Kita adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Kita adalah orang-orang yang dinantikan. Dan kita adalah orang-orang yang akan membawa lawatan yang begitu dahsyat. Sehingga the last and the greatest revival akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua diberkati Bapak Ibu. Kita imani, kita minta anugerah Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan sehingga kita mampu dan kita siap untuk menjadi generasi yang Tuhan pilih, untuk membawa lawatan, untuk membawa keselamatan, untuk menyambut kedatangan daripada Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu untuk terus bersama kami menonton daripada video kami News from the Future. Saya yakin Bapak Ibu semua diberkati. Jangan lupa untuk terus nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa Bapak Ibu share, jangan lupa Bapak Ibu subscribe supaya banyak orang diberkati. Banyak orang menerima pesan Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Ada amin? Akhir kata, saya Revealer Lady Rara Siahaan mengakhiri video News from the Future dengan satu kata, tuntas.